Ya, perlu kita sampaikan kepada panjenengan sekalian terkait dengan profil Desa Ngerco, bahwa di Desa Ngerco ini terdiri dari 5 kadus. Kadus 1 Gabeng, kadus 2 Jelumbang, kadus 3 Sidowayah, kadus 4 Kelampok, kadus 5 Candi. Dari kelima kadus ini yang menjadi topik pembicaraan terkait dengan sejarah Desa Ngerco ini ada 2 kadus, yaitu di kadus Gabeng yang konon dukuhnya adalah Dukuh Ngerco. Kemudian yang kedua kadus Candi, itu candi itu sendiri itu banyak ada peninggalan kuno yang konon itu dari peninggalan kerajaan Mojopahit. Setelah runtuhnya kerajaan Mojopahit, ini banyak peninggalan yang ada di 2 kadus tersebut. Dari kadus-kadus ini terdiri dari beberapa dukuh. Untuk kadus Gabeng itu ada Sumberan, ada Gabeng, ada Lengkong, ada Tenggil, ada Ngerco itu sendiri, kemudian ada Ngatisari, kemudian ada Banaran. Lalu untuk kadus 2 Jelumbang itu hanya ada kadus Dukuh Jelumbang, kemudian Dukuh Tawangrejo, dan Dukuh Tegalan. Kemudian untuk kadus 3 Sidowayah itu ada Tegalombo dan Sidowayah itu sendiri. Lalu untuk kadus 4 Kelampok itu ada Lampok, ada Ngerawan, ada Pule Rejo, kemudian untuk ada Putok. Kemudian untuk kadus Candi itu ada Candi itu sendiri, kemudian ada Kali Gundang, ada Kali Gandu, ada Paten, ada Sambirjo, ada Mitran, ada Gemawang. Ini yang meliputi masing-masing kadus. Sekarang kita berada di kadus Candi, kebetulan berada pada pusat padukuhan Candi, di tengah-tengah padukuhan Candi. Yang mana kadus Candi adalah banyak peninggalan sejarah yang konon benar peninggalan kerajaan Mojopahit. Kalau sampai saat itu emang bapaknya di sini apa sudah pernah ada? Yang punya rumah sini Pak almarhum Pak Narso. Ya. Pada pendengar sekalian, terkait dengan kami menunjuk salah seorang warga kami untuk kita wawancari, karena Mas Bowo ini adalah satu-satunya orang yang masih sebagai pelaku atau yang melihat keadaan candi yang berada di Dukuh Candi ini sendiri, yang konon nanti bisa diceritakan oleh Mas Bowo itu sendiri, biar jelas tidak ada kesimpang siuran antara satu dengan yang lain. Nambahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah, memang benar untuk wilayah Candi memang banyak peninggalan sejarah yang konon katanya itu memang runtuhnya Majapahit, dan di sini banyak pelarian ataupun empu yang lari sampai ke Dukuh Candi sini. Dan di sini dulu empunya itu juga membuat pusaka di sini juga membuat pusaka yang wujudnya keris ataupun senjata zaman dulu memang itu disuplai untuk kerajaan Majapahit. Dan di sini juga pernah ditemukan arca banyak, itu satu guci arca yang itu terdiri dari kurang lebih 100-an arca. Dan itu waktu penemuan itu oleh seorang perempuan yang menemukan arca yang dalam guci yang berjumlah 100 itu adalah Mbah Wongso yang untuk saat ini udah tiada. Dan di arca itu ada salah satu arca yang dari 100 arca ada satu arca emas yang karena katanya itu seperti dalam pewayangan, ya, ada ratu, ada patih, ada raja, dan situ yang berwujud emas itu patihnya. Dan itu waktu dibongkar dari guci itu dikeluarkan arca semua, dan itu kita sebagai masyarakat kecil mungkin takut dulu Mbah Wongso. Akhirnya arca yang 100 itu dikembalikan lagi ke dalam guci. Tapi ini ada
ada keanehan dari arca yang dikembalikan, yang tadinya muat di dalam guci. Waktu dikembalikan itu arcanya tidak muat lagi di dalam guci, dan itu untuk ceritanya sudah dikonfirmasi ke Balai Purbakala, dan itu sudah mungkin diminta diambil di Dinas Purbakala. Arca-arca semua itu tinggal satu yang konon katanya disembunyikan oleh yang penemu, dan situ anak mungkin dari yang penemu yang bernama Mbah Marinah itu dari arca tersebut untuk memukul suatu benda, dan hidungnya arca itu patah. Lah, keanehan itu juga terjadi pada diri Mbah Marinah, itu hidungnya juga ikut patah, artinya gumpes. Makanya di sini dulu pernah wanita itu dikatakan Mbah Marinah gumpes, dijuluki seperti itu. Memang itu nyata real, itu dari waktu itu arca dipukulkan di benda dan arca itu hidungnya patah, akhirnya ikut sekaligus itu juga hidungnya Mbah Marinah itu juga putus, dan sampai saat itu arca itu menghilang. Sampai sekarang belum ditemukan lagi untuk yang arca emas yang berwujud emas tadi. Dan yang terakhir untuk penemuan arca, dan di sini juga masih alhamdulillah ada saksi dan ada penemu langsung yang masih hidup, dan ini kebetulan warga saya itu Mas Bowo ini menemukan arca mungkin 2 buah Mas, 2 buah atau 3 buah itu dalam bokor kecil, itu arca emas. Entah sekarang saya belum konfirmasi artanya itu dikemanakan, tapi nanti bisa diungkap di sini lewat kesaksian Mas Bowo langsung. Itu ya Mas ya. Alhamdulillah di sini kami melanjutkan cerita yang dari Bapak Lurah dan cerita dari saya tadi. Memang ada saksi yang saya katakan dari tadi bahwa ada penemu terakhir untuk peninggalan-peninggalan yang berwujud arca dalam bokor yang berjumlah 2. Ini tadi saya sebutkan Mas Bowo, dan ini kebetulan orangnya saya hadirkan di sini, dan ini biar itu terus terang dalam cerita, tidak ada yang di-cut atau tutupi. Silakan Mas Bowo sendiri yang bercerita untuk penemuan tadi. Zaman dulu itu masih kecil, jadi ceritanya itu kan main ke istilahnya ke danau, ke danau. Nah itu ingin cari ikan. Nah setelah itu udah dapat ikan, terus masih kecil kan biasanya masih itu apa namanya suka bengkoang, itu besusu istilahnya, itu besusu. Nah setelah itu kan itu ada satu, nah itu saya coba gali. Nah itu jarak 1 kilan itu kok ada genteng-gentengnya kata banyak gitu loh. Saya cari lagi, ada genteng lagi. Nah saya congkel lagi, ada sejenis ya kayak kendi tapi udah pecah-pecah. Nah atasnya itu ada sejenis arca tapi bentuknya itu seperti anak kecil, tapi ukirannya seperti wajah, terus cuman setengah badan. Di bawahnya itu ada apa, bunderan apa namanya, bulat ke dalam. Nah itu saya lihat itu seperti ada kebiru-biruan, itu entah apa, tapi setelah itu saya ambil itu udah sempet saya buang lagi. Nah saya buang, tapi nyampe setengah perjalanan saya kembali lagi, aku ambil lagi. Nah saya bawa pulang. Nah setelah saya bawa pulang itu aku perlihatkan kepada ayahku. Nah setelah itu ayah juga itu apa, ini dari danau, nggak tanu dari sana dapat kayak gini, saya gitu. Nah terus ayah bilang, lah itu mau diapain?
ya disimpan, siapa tahu emas, nah, gitu. Terus setelah itu saya simpen. Nah, setelah saya simpen itu malamnya itu seperti mimpi, tapi mimpinya itu seperti ketemu orang tua, tapi pakai apa, tudung, apa itu namanya yang nah, itu. Nah, itu udah 3 malam itu berturut-turut ngimpi terus. Nah, setelah itu saya taruh di bawah kasur. Bawah kasur itu 2 hari kalau nggak salah lah, 2 hari saya ambil lagi. Sepertinya kok kayak gimana tuh tempat tidur dikasih kayak gini, kayak dapatnya tuh dari mana, takutnya ntar ada apa-apa. Lah saya pindah, saya taruh di depan, saya masukin ke dalam lemari, saya tutup, ada kecil kotak. Nah, setelah itu sudah 4 hari nyampe 5 hari itu ada. Lah saya lihat itu barangnya sudah nggak ada, sudah menghilang, nggak tahu. Sampai ayah, sampai kakak semua nyari, semua nggak nemuin. Cuman yang lucu itu posisinya, tempatnya itu masih semula, masih tertutup rapat. Itu udah pokoknya cuman saya yang tahu. Nah, setelah itu berapa hari kemudian tuh saya tidur itu cuman mimpi 1 kali, tapi nggak ingat dulu apa, tapi mimpi ya seperti jubah kayak hitam gitu, tapi ya udah lama ya, sudah nggak tahu lagi sampai sekarang. Itu dapatnya udah kecil dulu. Nah, setelah itu malam berikutnya sampai sekarang ini nggak pernah ngimpi lagi. Atau ya kalau menurut urutannya ya, dari dulu itu memang begitu, turut gitu ya. Dari orang tua cerita kepada anaknya, memang begitu. Keanehan pada waktu itu memang ada gitu. Memang ada lah. Jadi kita mengambil kesimpulannya bahwa sejarah ini memang ada, dan sejarah itu menurut kami ya, menurut saya sendiri ya, jangan sampai punah. Masalahnya apa? Sejarah itu aset darah kami gitu ya. Aset darah kami, gimana supaya hidup kembali ya, mau nggak mau harus kita perjuangkan supaya jangan dilupakan oleh generasi muda nanti gitu, supaya lestari ya. Bukan apa-apa, kita tetap harus mengingat sejarah para leluhur, para pendiri bangsa pada waktu itu sampai sekarang pun ya, kalau bisa ya perlu kita jaga gitu, supaya jangan dilupakan oleh anak cucu kita nanti gitu.